Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamo. Alhamdulillah, berkat nikmat, rahmat dan karunia dari Allah, kita masih diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, dan masih bisa menghirup udara segar dan merasakan hangatnya matahari, sehingga kita bisa menjadi hamba yang mensyukuri semua nikmat tersebut. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan, minaz zulumati ilan nur, dikeluarkan menuju alam yang terang benderang, yang bercahaya, disinari oleh Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi kini kita ulang pula kaji kita sebagai pengingat diri kita, sebagai renungan bagi kita, mengevaluasi dari apa nanalah kita karajukan, kita lakukan salamoko, dan menjadi rujukan diawak untuk kita mengarajukan sesuatu masuk kini dan masuk yang akan datang. Kini masuklah pada ayat 183 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tina biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 183. Alladzina qalu, mereka adalah orang-orang yang telah berkata kepada Nabi Muhammad. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi, orang-orang yang terdahulu, mereka pernah berkata kepada Nabi Muhammad, apalah kata mereka orang Yahudi itu? Innallaha ahida ilaina, sesungguhnya Allah sungguh telah berjanji kepada kami, kecil orang Yahudi ko di dalam Taurat. Allah lah menyampaikan, Allah lah menyampaikan kepada kami
kece mereka ko tertulis di dalam kitab mereka, kitab Taurat. Kece mereka ko janji Allah ko nan mereka maksud alla nu'mina li rasulin, bahwa kami belum akan beriman, tidak akan beriman kepada seorang rasul. Kami tidak akan membenarkan seorang rasul itu sampai datang kepada kami hatta ya'tina bi kurbanin, sampai datang kepada kami kurban dianggapnya mendekatkan diri kepada Tuhannya, kurbannya. Lalu kemudian kurbannya ko bahasa awak kini mempersembahkan hewan ternak. Lalu datanglah kepada hewan tersebut api takuluhun nar, disembah di api, dimakan hewan ternak ko di api. Takah tu kece mereka orang Yahudi ko. Itu nanyo sabui bahwa kami lo beriman iko ko nak sembarang kece kami je kodoh. Iko memang janji Tuhan ko di dalam kitab Taurat, nang kece orang Yahudi ko tadi. Inyo merekayasa, inyo maolah-olah, inyo menyabui bahwa Tuhan tu bana berjanji ke kami. Buah perjanjiannya bahwa kami alu buliahna beriman lai, ndak perlu nak kami benarkan nabi ko lai, rasul ko lai, dengan syarat sampai kepada kami itu ada pengorbanan, ada kurban, sesuatu yang dipersembahkannya dalam bentuk benda. Atau nanya persembahkan, teorinya nanya pakai adalah dipersembahkan, disajikan hewan ternak, lalu dibuat api, tak disembah hewan ternak ku api. Itu baru tu tanda itu nampak jaleh nyato, baru kami beriman, baru kami mendekatkan diri, baru kami membenarkan rasul tu. Itu dulu disabit do orang Yahudi, mengklaim lo nyo nyatakan lo itu lo janji Tuhan bana ke kami itu mah, ndak sembarang aja tuduh. Kecenya ada di dalam kitab Taurat mereka. Ayo, jadi aduh Tuhan ko tando ada Tuhan ko. Ini kan soal beriman ke nabi kok. Kalau ada tanda-tanda takah tu baru kami percaya, baru kami ko yo benar ko mah nabi ko dari Tuhan ko mah. Kalau indak ko siawe kabai maiman je kami apolo kagadangannya pada baiman kainyo jaklah kabaiman kadu sanak kami je. Itu dulu nan disabitkan orang Yahudi, mereka ko membuat sesuatu sesuai jo pangana aja. Karena nyo ingin mencoba membuktikan ada bukti. Buktinya tu hatta sampai yaktina, sampai kepada kami bikurbanin, dengan sesuatu yang dipersembahkan kurbannya. Awak lihat di dalam tafsirnya, fala nu'mina laka hatta ta'tina bihi, maka kami tidak akan beriman kepada engkau wahai rasul sampai kepada kami kurban itu. Nang kurbannya tadi, wa huwa ma yataqarrabu bihi ilallahi minhum. Nyo sabui bahwanya nang kurban tu tadi sesuatu yang mendekatkan diri kami dengan sesuatu itu kepada Allah, dari unsur hewan ternak dan sebagainya. Jadi mereka la ilah meyakini Allah, tetapi untuk beriman kepada Rasul, yo ada bukti dulu. Ndak samarang-samarang yo orang mengklaim menyabui diri Rasul kodoh. Ada bukti dulu, ada tanda dulu, baru mongko beriman kami. Ada yang datang kepada kami kurban. Apa tuh kurban tuh? Sesuatu yang mereka persembahkan untuk mendekatkan diri mereka, mendekatkan diri kepada Allah. Ada dalam bentuk persembahannya. Kalau dalam ayat tadi dikatakan takuluhun nar,
datang api mana tu disembah no ko tadi tu tanda itu. Wa ghairiha, penjelasannya fa inkila, maka jika dikatakan ja'at nar bi baydha minas sama, dikatakan mereka datang api yang putih. Apa api putih dari langit, maka api itu tadi membakar hewan itu tadi. Dan jika tidak maka kekal tempatnya. Oh, langsung hilang apa kau tadi, hewan kau tadi, persembahannya kau tadi. Tuh tuh datang api dari langit, api warna putih, disembah, dibakar hewan kau tadi, lenyap sekali. Nah, boleh tinggal berkat tampe aja lah. Tu baru kami percaya tu. Di mana kaji itu ya? Itu kaji dari orang Yahudi ke. Mengko bisa saja aja lihat teori-teori agama ardi. Yang agama ardi itu kan istilahnya agama yang dirumuskan de manusia. Hanya ingin bukti-bukti tak kata tu ada sesuatu sesajian yang mereka persembahkan, lalu kemudian mereka disembah ju api dari langit. Itu yo tu tanda diterima nama itu. Padahal nama makan kira nak makan ada nak persembahkan makanan dek wow dia makanan dia nak lain Allah kau malah diterima ke mah kan dulu dalam filem mah ada dalam filem kira dia makanan dia orang ada sesajiannya makan lama-lama tu nama nanta orang tu yo loh deh langsung dimakan sekali. Itulah kan ada pendekatan animisme modelnya seperti itu. Makanya ini adalah gambaran sejarah tentang perilaku orang Yahudi. Mereka pernah bertanya kepada Nabi Muhammad. Mereka pernah berkata kepada Nabi Muhammad. Ini merujuk ke cenyo bahwa Tuhan pernah berjanji di dalam kitab mereka. Buah perjanjiannya itu tadi. Ada bukti-bukti yang menandakan kami bisa percaya, bisa beriman. Kalau ada kurban yang dipersembahkan dalam bentuk hewan ternak, kalau datang api dari langit, api nambah warna putih dibakar hewan ternak koko yoko. Kalau tak itu baru dianggap bahwasanya engkau benar. Dia berjanji kepada Bani Israel akan demikian, kecuali pada Al-Masih dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Allah Ta'ala untuk semacam jawaban dari sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak rasional. Masa ukuran persembahan dalam bentuk seperti itu maka engkau percaya? Katakan, dijawab, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayinat. Sungguh telah datang kepadamu banyak rasul-rasul Allah dari sebelum aku dengan tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat. Jadi diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka. Sebenarnya sungguh telah datang kepadamu dari sebelumku banyak para rasul-rasul Allah dengan bukti-bukti yang nyata, dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Jadi kalau bahasa awak eko untuk membuktikan bahwa yang hadir yang berfatwa atau menyampaikan sesuatu itu adalah seorang rasul, maka Allah Ta'ala memang memberikan bekal kepada rasul itu dengan mukjizat, dengan tanda-tanda yang nyata membuat manusia bisa percaya. Kan banyak manusia kok dalam bentuk keegoan manusia. Orang kapatuh je ke seseorang kok nana muah. Apalagi kok sifatnya adalah bahasa wae kok ditunjuk atau dipilih. Nah, kalau istilah orang kini kok namanya rasul kok adalah appointed ku adalah ditunjuk, dipilih, ditetapkan, lalu kemudian beliau berdakwah dan menyampaikan kepada umat, ambu adalah rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi
tentang agama, untuk bertauhid. Untuk sampai orang percaya bahawa beliau ko ditunjuk, dipilih di Allah Ta'ala, tentu berbeza jo orang ditunjuk menjadi kepala dinas, menjadi menteri. Kan ada pelantikannya, ada SK. Allah yang memilih. Kok Allah yang memilih? Ba membuktikannya. Aku ambo rasul, kok aku SK ambo. Kan SK nak ada bentuk tulisan dah. Nak ada karakter nak bisa lo digadain di bank ya. Sementara itu adalah SK dari Allah, mandat dari Allah, Allah yang mengutusnya untuk menyampaikan itu kepada umat. Itu tidak mudah, tidak mudah. Ada orang Yahudi pula, mengkau kami percaya, mengkau kami beriman, engkau kau rasul, ada tanda-tanda lu. Ada sesuatu yang engkau persembahkan, bentuk hewan ternak, kurban, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Lalu datang api, bekau dibakar api, disembah api, tinggal tampil je lah. Itu baru kami percaya je. Ayo, itu inti tanda diterima, tanda diakui itu. Itu dalam bentuk hasil imajinasi mereka, hasil pandangan mereka. Itulah yang menjadi tanda-tanda seseorang itu adalah utusan Allah, seseorang itu adalah Rasul Allah. Lalu diperintahkan oleh Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, sungguh sebenarnya telah datang kepadamu banyak para rasul-rasul Allah sebelumku dengan berbagai mukjizat, dengan berbagai macam keterangan yang nyata. Mancalia upo dipandang roman, yo memang beliau ko punya mukjizat. Banyak nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah yang memiliki mukjizat yang luar biasa. Baru kagum, baru percayanya ke Rasul, tapi tidak boleh mengkultuskan Nabi atau Rasul itu sebagai Tuhan. Babiliak-biliak, bapilah-pilah ini bisa terjebak loh manusia. Dek karena kekaguman, dek karena keluar biasaan mukjizat yang Allah berikan, itu mah adolo nan terjerumus. Dianggap Al-Masih itu Tuhane. Di situ kadang-kadang bala-belabian ada orang Yahudi ko Uzair. Uzair itu kan termasuk orang yang luar biasa melihat suatu kampung, kampunglah hancur lebur, lalu kemudian nyoba pikir, baalah carwe mahiduan membangkian balik kampunglah hancur lebur ko. Ternyata mudah saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuktikan segala sesuatu yang hancur, yang binasa, kemudian bisa ditata ulang. Sesuatu yang dipisah-pisahkan, berserak-serakan, bisa dikumpulkan dan dihimpunkan. Sesuatu yang sudah mati bisa dihidupkan. Diberikan mukjizat seperti itu. Tetapi ada manusia yang pada akhirnya offset, keliru memandangnya. Karena kekaguman yang berlebihan, pada akhirnya mereka terjerumus mengkultuskan dan bahkan menjadikan Tuhan. Makanya Nabi Muhammad itu diperintahkan Allah, berikan kepada mereka cerita-cerita lama, sejarah-sejarah para rasul-rasul Allah. Dulu sudah pernah ada datang kepada umat, diutus Allah rasul-rasulnya dengan berbagai macam keterangan yang nyata. Tapi secara sosial, sosiologis, awak memang perlu juga memahami, tidak mudah untuk meyakinkan manusia. Tidak mudah membuat manusia bisa percaya. Apalagi kalau orang yang menyampaikan itu adalah ditunjuk, dipilih. Dia tidak dibuktikan pula dalam bentuk tertulis takah diawak kini. Tetapi memang disebutkan Allah diutus dengan bukti-bukti yang nyata, keterangan-keterangan yang nyata. Nabi menjelaskan tentang bahwa beliau sudah kembali Isra
kembali dari Mi'raj. Nggak mudah itu. Apalagi menyentak pikiran, akal dan rasional manusia. Mungkin tayo tendaknya tergugah manusia. Ayo kok ndak yo akhirnya ada yang ragu, ada yang bimbang, ada yang tambah yakin, ada yang membalik. Ayo tantangan. Kecuali takawak kini kok ada namanya pemimpinnya yang elected namanya elected kok yang dipilih. Oh dipilih no tak pilih banyak pilih berarti nyonan diangke basamo dipilih basamo diangke basamo basuguh matuari bagalangga motor namanya akonyo yo pimpinan kami nyato deh kecenderungannya nyo patuh aku bapilih basamo lain halnya kalau Rasul dengan mandat dari Allah, beliau sampaikan kebenaran dimulai dari tanda-tanda mukjizat, termasuk juga dengan perbuatannya dari awal tulah nyatu terjaga kepribadiannya, akhlaknya, kata-katanya. Kalau belajar kepada sejarah Nabi Muhammad, betapa Nabi Muhammad dari beliau kecil lah nampak tanda-tanda. Pada saat beliau lahir, memang beliau menghadirkan sebuah kebahagiaan bagi alam semesta. Alam yang menyambut dengan bahagia atas kelahiran beliau. Karena memang yang lahir adalah rahmatan lil alamin. Bahkan Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah bertepatan dengan kelahiran Nabi pun memang pada saat itu gagal misi jahat mereka. Sebegitu mulianya kelahiran Nabi Muhammad. Lalu masa kecilnya terjaga, perbuatannya, perkataannya terpelihara. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berkata berdasarkan hawa nafsu, tetapi yang beliau katakan adalah wahyu yang diwahyukan Allah. Berarti memang itulah bukti-bukti nyata. Datanglah kebenaran dari orang yang membaca kitab. Para rahib-rahib, para tokoh-tokoh agama, pendeta-pendeta sebelumnya, Yahudi, Nasrani, yang dicantumkan di dalam kitab mereka bahwa akan datang seorang rasul akhir segala nabi, imam segala rasul, tanda-tandanya jelas, nyata. Di situ pada akhirnya mulai perlahan mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau ketika masih remaja, ribu orang baca orang batangka orang, beliau menjadi sitawasi dingin. Tanda-tanda kepemimpinan, tanda-tanda kerasulannya sudah kelihatan. Itulah disebut dengan bil bayinat. Tanda-tanda lah nampak kebaikannya, lah nampak elok budie kecil orang kini nang kuriak kundi nang merah sago nang bayak budi nan indah baso, lah nampak budinya, lah nampak tutur katanya, lah nampak tanda-tanda kepemimpinannya. Perlahan-perlahan mulai nan tuo mengikuti beliau, nan mudo mengikuti beliau, nan perempuan mengikuti beliau, nan kuat mengikuti beliau, nan kayu mengikuti beliau. Hamba sahaya budak satolo mengikuti dan mempercayai. Bansuan suah adonan tuo Abu Bakar Siddiq, adonan mudo Ali bin Abi Thalib, ado perempuan Khadijah, adonan kayu Utsman bin Affan, adonan kuat nan baga Umar bin Khattab, ado hamba sahaya Bilal bin Rabah. Lengkap unsurnya. Cukui. Itu adalah gambaran pertanda bahwa kebenaran tentang kerasulan Nabi Muhammad itu nyata. Nanti orang Yahudi kan ada nama percaya doh.
Nado tu do, dek kami baca jaleh lu nye. Bukti lu nado nampak dek kami tu lai. Lu nado datangnya kurban lai, lu nado disembah dia api lu, dimakannya dia api lai. Begitu logika na mereka bangun untuk mempercayai tentang kerasulan Nabi. Jadilah dojo takah tu modelnya dulu cara berpikir manusia. Jadi memang manusia ko mau buat surang dengan cara mereka sendiri. Maka disitulah datang agama untuk menuntut, untuk membimbing. Oh, salaman lah kan ya, tak baik alimran. Jadi jelas nyata bahwasanya ini menceritakan tentang bagaimana dulu perilaku orang Yahudi merespon Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, bak kece orang awak kini, seberapapun kebenaran yang kamu lakukan, pembencimu akan tetap menjadi pembencimu. Apapun yang kamu buktikan, yang kamu sampaikan, yang tidak suka kepadamu, dia akan semakin tidak suka. Apapun itu. Tetapi pencintamu, dia tidak butuh bukti-bukti, kata-kata apapun. Karena apapun yang kamu lakukan, mereka akan tetap mencintai dan membenarkannya. Itu kan istilahnya lah semacam kesimpulan dari potret realitas kehidupan. Tinggal di awak meyakini dan membenarkan tentang kebenaran Nabi dengan semua pedoman-pedoman yang sudah nyata. Maka disitulah semakin yakin awak bahwa dalam kehidupan memaksa orang suka kepada kita, memaksa orang patuh sama kita, memaksa orang mau mengikuti kita, memang tidak akan bisa. Jangan karena awak Nabi je nak namuah hebat tuan. Jangan karena Allah Ta'ala aja le digugat-gugat aja di manusia kan. Ado je sadue, ado je bantahan, ado je debatan. Tentu balik kawal, tentu awak nak takah tuduh. Awak meyakini bahwasanya semua yang Allah berikan kita harus redha. Ternyata ibadah yang paling hebat itu adalah ibadah keredaan awak atas semua ketetapan Allah. Kesabaran awak atas segala ujian Allah. Bersyukurnya awak atas semua nikmat yang Allah berikan. Itu ibadat yang luar biasa. Jadi ibadatku tidak hanya sebatas sholat, tidak sebatas puasa, tidak sebatas zakat, tidak sebatas haji, tidak sebatas baca Quran. Tetapi ibadah yang membuat awak terbentuk kepribadian yang baik itu adalah keridhaan awak, ridho awak. Ilahi anta maksudi waridoka maklubi. Ya Allah, engkau yang aku sengaja, engkau yang aku maksud, engkau yang aku tuju. Kemudian keridhaanmu yang aku cari. Ridho awak atas semua ketetapan Allah. Awak tarimu suku. Itunya. Tidak ada perdebatan, tidak ada bantah-bantahan. Apa yang Allah berikan kepada awak, awak tarimo dengan baik, dengan ikhlas. Itu nangkah dibantu menumbuhkan rasa itu ke dalam diri awak. Jangan menjadi orang yang selalu mau pupik. Jangan menjadi orang yang menghujat. Jangan menjadi orang yang sedikit-sedikit menggugat. Iyo, merasa lebih pandai lo, lebih hebat lo, lebih tahu lo. Makanya Allah yang tahu dengan kebutuhan awak. Allah yang tahu dengan awak. Awak nak donan tahu dah. Mangko kesadaran awak bahwa semua nanawak karajuan sagalo yang awak pabuik memang tidak akan pernah terlepas dari pantauan Allah. Allah itu maha melihat.
Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Diyakinkan di dalam diri awak, diikrarkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, terwujud nyata di dalam perbuatan. Tidak ada perdebatan bahwa kebenaran Rasulullah SAW seperti apa yang selalu dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Saya tidak butuh kata-kata dan saya tidak butuh pendapat apapun untuk membenarkan kebenaran Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah bukan karena keinginannya, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah. Lah, tapi kuat dulu kini datang ulah mengaku nabi, mengaku rasul, le pakai bukti-bukti nak ado alasannya turun lain. Ditangkuk dia itu. Nak do bukti-bukti itu kok lah dulu nama aku menjadi nabi, menjadi rasul kok di KB kapoloi pakai sumbang kadang-kadang pakai jubah dalam-dalam, kemudian dia mengaku-ngaku dia sampai kalau begini begitu dan segala macam. Nak do terus lain. Ndak nama lo picayu-picayu nak jaleh dia do. Karena Rasul sudah berakhir, karena Nabi Muhammad adalah akhir segala nabi dan imam segala rasul. Jangan kejian kok alah dulu tandu-tandu bukti kok mah alah datang lo seorang rasul aiko kan kini lah banyak lo mengaku-ngaku rasul lah mengaku-ngaku nabi ya. Lah banyak. Ado namue kece istilah aja Kiai Zainuddin MZ. Ado namue bahasa Jawa gua. Jadi sabuye namue Sugiono sana mo kok benar. Ado namue abalo membaca syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sana namue si badua tahi Rasulullah ba'ala bunyi. Lah oleh karena itu maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, sampaikan oleh engkau wahai Muhammad kepada mereka sebagai cercaan, sebagai bantahan dari pernyataan mereka. Sungguh telah datang kepadamu banyak para rasul yang terdahulu dengan mukjizat atau keterangan-keterangan yang nyata. Apalagi, dan kemudian juga dengan wabilladzi qultum, dan dengan sesuatu yang kamu pernah berkata. Seperti Zakaria dan Yahya, maka kamu bunuh mereka. Nabi Zakaria dan Yahya, sehingga bunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Karena apalah namanya itu penolakan dari mereka atas ketergangguan mereka dengan diutusnya para rasul-rasul Allah. Memang ada orang kehadiran orang-orang baik kadang-kadang merasa terganggu, terancam semua posisi-posisi mereka bertindak dengan tindakan yang tidak benar. Ini adalah semacam khitab ko maksudnya adalah percakapan kepada orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kakek-kakek terdahulu mereka karena ridho mereka dengan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi istilahnya ada warisan cerita yang diturunkan, yang disampaikan, yang diwariskan oleh nenek-nenek moyang mereka terkait dengan posisi mereka. Itu nanya baca-baca dulu, nanya baca-baca tarwih. Karena mereka membenarkan dengan apa tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Falima qataltumuhum, maka kenapa kamu membunuh mereka? Ba'am kau membunuh Nabi Zakaria, ba'am kau membunuh Nabi Yahya, kau nabi atau rasul Allah yang mereka bunuh. In kuntum shadiqin, jika kamu merasa benar. Ba'am kau membunuh. Cobalah berikan penjelasan. Pada sesungguhnya kamu adalah beriman tatkala datang dengannya. Ini menegaskan kepada awak bahwasanya kebenaran yang Allah datangkan melalui para rasul-rasulnya itu adalah semacam ujian bagi awak bahwa kebenaran itu akan
nyata, kemudian akan terwujud, kemudian kebatilan itu akan lenyap. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, kebenaran telah datang, maka kebatilan itu akan lenyap dan akan hancur. Sesungguhnya kebatilan itu semuanya akan hancur. Maka bagi awak lain, kesimpulan kaji awak pada pagi kini bahwasanya para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah yang terdahulu yang diutus oleh Allah Ta'ala, mereka datang dengan keterangan-keterangan yang nyata, dengan bukti-bukti yang jelas, dengan mukjizat yang luar biasa. Maka bagi awak tidak ada berpilah-pilah doh, beriman awak dengan semua rasul Allah. Nabi awak neko doh, abutulak sebagian, batarimo sebagian indah. Awak beriman dengan semua rasul-rasul Allah, karena itu adalah perintah Allah, bahagian dari rukun iman awak, ya doh. Beriman dengan semua rasul. Semoga yakinnya awak, berimannya awak bahwa awak bisa mengaji, bisa awak tahu, bisa beribadah karena melalui rasul-rasul Allah yang menyampaikan dakwah. Dek karena awak nak serbuk jo Rasulullah, maka dilanjutkan disampaikan oleh para sahabat. Para sahabat nak serbuk dakwah disampaikan oleh para tabi'in, tabi'in. Jadi disampaikan oleh tabi'at, disampaikan oleh tabi'in. Lalu kemudian awak ko namanya adalah muttabi', mengikuti le ana disampaikan dari Rasul, ana diperintahkan dari Allah Ta'ala. Itu melalui para ulama, melalui guru-guru awak. Mangku awak diajarkan mengaji, diajarkan beragamu, diajarkan tahu Tuhan. Semoga semua yang disampaikan oleh rasul-rasul Allah, para sahabat, tabi'in, dan para guru-guru awak itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri awak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ulang kaji kita pagi kini, semoga kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.